Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada seluruh pemirsa yang kemudian para wali songo mengadopsi istilah tersebut sebagai santri. Nilai kepesantrenan yang sebenarnya adalah membangun kesucian dan keindahan secara nyata dalam kehidupan. Tidak sekedar membangun kata, tetapi juga membangun tindakan yang konkret sehingga Rahman dan Rahim Allah benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ciri khas yang paling menonjol yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah sistem pendidikan 24 jam dengan mengondisikan para santri dalam satu lokasi asrama yang dibagi dalam bilik-bilik atau kamar-kamar sehingga mempermudah mengaplikasikan sistem pendidikan yang total. Metode pembelajaran pesantren yang paling mendukung terbentuknya pendidikan karakter para santri adalah proses pembelajaran yang integral melalui metode belajar mengajar, dirosah wa ta'lim, pembiasaan perilaku luhur ta'dib, aktivitas spiritual riyadhah, serta teladan yang baik uswatun hasanah yang dipraktekkan atau dicontohkan langsung oleh kiai atau para qori. Selain itu, kegiatan santri juga dikontrol melalui ketetapan dan peraturan serta tata tertib. Semua ini mendukung terwujudnya proses pendidikan yang dapat membentuk karakter mulia santri. Dalam keseharian, mereka dituntut untuk hidup mandiri dalam berbagai hal, baik dari keuangan, kemudian dari mencuci pakaian, sampai persoalan yang serius seperti belajar dan memahami pelajaran. Dan kami mencoba untuk survei dan bertanya kepada beberapa orang apa ciri khas santri Ngarjo yang membedakan dengan santri-santri yang lain. Dan mari kita mulai satu persatu kita bahas. Yang pertama yaitu ngerawat. Ngerawat yaitu salah satu riyadhah yang meninggalkan makan yang berasal dari beras, yang menjadi salah satu riyadhah ciri khas Tegarjo. Melihat survei yang ada di pondok antara santri yang makan nasi jagung dan nasi beras,
itu lebih dominan para ngerowoters atau orang atau santri yang makan nasi jagung tersebut. Hampir separuh lebih dari santri yang ada di Tegarrejo itu menjalani tirakat ngerowot, sehingga pemasak pun antara nasi dan jagung itu lebih banyak jagungnya. Yang kedua, peci hitam. Ini adalah salah satu identitas santri Tegarrejo, dan di Tegarrejo tidak ada yang memakai peci putih ataupun lainnya, dan mereka seragam memakai peci hitam. Peci atau yang kadang dikenal sebagai kopiah dan songkok ini memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan bagi laki-laki Indonesia ataupun santri Indonesia. Meskipun setiap daerah tentunya mengenal penutup kepala yang berbeda, tapi peci hitam ini pada umumnya mampu mempersatukan isi kepala dari semua kalangan, baik itu yang menjadi presiden maupun menjadi guru maupun menjadi petani dan sebagainya. Yang ketiga, rambut tidak gondrong. Coba pemirsa bisa melihat bahwa santri Tegarrejo tak ada satupun santri yang rambutnya gondrong, karena ini memang sudah menjadi aturan dan tidak diperbolehkan untuk memanjangkan rambutnya, dan itu menjadi ciri khas salah satu santri Tegarrejo. 4. Mujahadah. Mujahadah adalah salah satu rutinitas yang wajib bagi santri Tegarrejo. Lekat dengan jiwa menjadi jalan satunya kebutuhannya ilmu. Mujahadah menjadi peranan penting dalam berkembangnya atau dalam proses ketika masih nyantri di Tegarrejo. Oleh karena itu, semua santri diwajibkan untuk menjalankan ritual atau rutinitas mujahadah ini. Tidak memakai bahan jin. Yang selanjutnya yaitu para santri Tegarrejo mempunyai ciri khas yang bisa dilihat, yaitu tidak boleh memakai pakaian ataupun celana yang berbahan dari jin, karena memang dari segi sopan santun celana jin ini memang kurang baik bagi santri, dan lebih utama adalah sarung. Keenam, merokok. Ini adalah hal yang memang kurang baik, apalagi untuk kalangan anak muda, dan ini memang menjadi ciri khas yang kurang berkenan sebenarnya. Tapi inilah fakta daripada para santri Tegarrejo yang hampir kebanyakan memang merokok. Entah kapan hal ini bisa berubah, namun aturan dalam pesantren saat ini sudah ketat, yaitu ketika saat berada di lokasi pondok ataupun di area pondok pusat ini tidak diperbolehkan untuk merokok. Artinya jika ada salah santri yang mau merokok, ini harus keluar dari area pondok pesantren dulu baru bisa merokok. Yang terakhir 7, tidak ada gadget ataupun Android ataupun HP. Oh no!
Santri di Tegarrejo itu memang tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Maka dari itu, jikalau pemirsa melihat langsung ke area pondok, maka tak ada satupun para santri yang membawa gadget ini. Dan inilah memang menjadi ciri khas bagi para santri Garjo. Kalau ada suatu pesantren yang diperbolehkan, kita nggak tahu, cuman kalau di Tegarrejo sendiri itu menjadi larangan bagi para santri untuk membawa gadget. Demikianlah 7 macam atau 7 perkara yang menjadi ciri khas santri Garjo. Sebenarnya masih banyak lagi, mungkin itulah survei yang berada di paling atas yang disebutkan. Dan untuk ciri-ciri yang lain mungkin para pemirsa atau para alumni atau santri bisa komen yang ada di bawah. Sekali lagi terima kasih bagi para pemirsa yang telah subscribe. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Jangan lupa share, like, dan komen agar kami bisa selalu berkarya dengan baik dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada seluruh pemirsa. Demikianlah postingan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.